Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua pemirsa Hendro HC diberikan sehat ya, tidak kurang dari suatu apapun, sehat bersama keluarga, amin Allahumma amin. Pada momen video kali ini kita lagi jalan-jalan di kota Yogyakarta tentunya ya. Di tepatnya ada di daerah Malioboro dan sekitarnya. Jadi nanti kita akan menyusuri berjalan-jalan di malam hari, mulai dari Malioboro sampai ke Tugu ya. Jadi kita sebagai orang Jogja malah kita nggak pernah, jadi makanya kita pengen mencoba melihat seperti apa atau seperti apakah di Malioboro itu ketika di malam hari. Makanya kita menyusuri, kita pengen melihat karena memang kita nggak pernah. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini menarik ini. Secara kebetulan kan saya jalan ini sama istri saya dan kakak saya. Kakak saya sambil nunggu jam kereta. Jadi kita pengennya menikmati, kita juga lama nggak ketemu, sambil cerita-cerita, sambil jalan kaki, sambil menikmati jajanan suasana yang ada di Jogja. Toh nantinya kalau jam kereta udah dekat, kita nggak jauh-jauh langsung ke stasiun Tugu. Seperti itu kira-kira ya. Dan yang ketiga ingin menunjukkan ini loh kota Yogyakarta, terutama di Malioboro ketika malam hari. Setidaknya pemirsa Hendro HC yang bukan orang Jogja sedikit banyak punya gambaran dan jadi tahu, oh Malioboro sekarang seperti ini, oh daerah Tugu seperti ini. Jadi kita nanti akan berjalan dari Malioboro sampai Jalan Mangkubumi. Seperti itu kira-kira. Oke ya, kita telusuri Malioboro dan sekitarnya dulu. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi walaupun ini sudah jam 10 malam ya, kondisi Malioboro itu masih banyak orang ya, ada keluarga, ada yang anak-anak muda yang mungkin mereka datang dari kota lain yang menginap, mencari hotel atau guest house di sekitar Malioboro, sehingga ketika malam hari mereka benar-benar bisa menikmati suasana Jogja. Dan walaupun sudah malam, ini masih banyak ya, kalau kita lihat masih banyak andong yang menawarkan jasanya untuk keliling kota Jogja, Pak Becak yang juga menunggu setia menawari mengantarkan keliling kota Jogja. Dan juga masih banyak ya kuliner yang tetap buka di malam hari, ya mungkin karena Malioboro itu kan kalau sekarang kan kalau siang lagi panas-panasnya, sehingga orang untuk memilih ya, jalan-jalannya, liburannya bersama keluarga di malam hari. Mungkin itu adalah bentuk pilihan ya, karena kalau siang tentunya panas sekarang ini, jadi kurang nikmat, kurang
nyaman mungkin. Jadi sehingga ini kalau saya lihat malam pun udah, bahkan ini sekarang udah jam 10 lebih ini ya, tapi masih juga rame. Dan ini kalau saya lihat beberapa juga ada yang seragam, mungkin mereka supaya mudah mencari teman-temannya atau rombongannya. Jadi pakai kaos yang sama lah, pakai baju yang sama lah, mungkin seperti itu ya. Walaupun nanti dia bebas menikmati apa yang ada di sekitaran Malioboro dan Tugu, tapi mungkin nantinya akan mudah dicari sama teman-temannya yang lain karena mereka menggunakan seragam. Ada juga yang enggak. Jadi ini gambaran aja ya, kalau zaman dulu di Malioboro kanan kirinya pedagang, kanan kirinya ya mulai pedagang kaos, pedagang aksesoris, pedagang. Ini sekarang sudah bersih ya. Ini sekarang banyak digunakan memang orang untuk menikmati suasana Malioboro. Makanya kalau kita lihat suasananya sudah berbeda dengan yang dulu-dulu gitu loh. Jauh lebih bersih yang pertama. Yang kedua, parkir-parkir itu juga tertata rapi. Parkir andong, parkir becak, dan ya apapun lah itu sudah. Kalau kita lihat juga ada polisi jaga, tidak jauh, berjarak berapa ratus meter ada lagi yang jaga. Ya mungkin untuk ya supaya lebih aman, terkendali, supaya tetap terjaga apa itu orang menikmati suasana malam di malam hari di Malioboro, tapi ada petugas yang mengawal. Jadi mungkin seperti itu. Ini kan kalau terlihat kan, ini masih rame kan gitu loh. Artinya ya benar-benar menikmati kota Jogja, terutama di daerah Malioboro. Dan tadi saya sempat melihat rambu-rambu lalu lintas sebelum masuk Malioboro itu, kayaknya mobil untuk saat ini aturan yang ada itu hanya bisa melintas di Malioboro di atas jam 9 ya. Tadi terlihat kayaknya saya baca tulisannya seperti itu. Jadi mungkin kalau pagi atau siang itu ya bebas kendaraan. Jadi ya full orang jalan, mau di tengah jalan atau di mana mungkin akan bisa. Makanya saya bisa melintas ke sini karena memang sudah di atas jam 9 malam. Dan udah lama nggak kesini, kaget. Kalau dulu jam malam seperti ini yang banyak ya pedagang-pedagang itu aja. Kalau sekarang ini sampai malam pun ya masih banyak lah orang jual makanan tradisional Jogja, orang menjual jasa
mengelilingi kota Jogja dengan andong ataupun dengan beca, seperti itu ya. Dan di sekitar kanan kiri itu juga banyak disediakan kursi. Jadi kalau kita capek jalan sih enak-enak aja ya, kita bisa duduk sambil menikmati suasana malam sambil supaya tidak capek, mungkin seperti itu. Banyak banget kursi-kursi yang disediakan dan lebih rapi ya, orang berdagang makanan itu memang lebih rapi ya, seperti dulu. Hampir saya tidak melihat iklan-iklan yang besar tentang makanan, tapi cukup kecil-kecil gitu loh ya. Jadi kalau kita amati ya, ini sudah bahkan udah mendekati jam 11 malam, itu masih banyak anak-anak kecil bersama keluarga main ya, nggak ada yang takut karena memang suasana udah beda dengan dulu. Lampu penerangan di mana-mana nyala hidup, nggak kayak dulu kan hanya lampu-lampu dari toko, tapi ini penerangan jalan raya juga hidup lampunya, di taman-taman juga hidup, jadi gemerlapnya juga dapat, suasana penghijauannya juga ditata rajin dan rapi. Lihat itu, dan kayak nggak ada matinya ya, kayak nggak ada sepinya ya, karena ini udah bentar lagi kurang 5 menit udah jam 11 malam ini. Di suasananya masih cukup rame ya, artinya juga rapi ya, rapi, kursi ditata juga rapi, orang kecapean jalan duduk bergantian ya kan, suasananya juga
banyak bangunan cagar budaya, jadi ya udah pokoknya kalau kita lihat film Janur Kuning ya sudah hampir sama lah, banyak cagar budaya, gedung-gedung peninggalan Belanda yang hanya dipercantik depannya tapi masih kelihatan kokoh bangunannya, masih kelihatan ya model bangunan zaman dulu gitu. Dan tanpa terasa ya kita sambil menikmati suasana Jogja, menikmati angkringan kanan kiri yang ada, sambil kita jalan, kita bercerita, kita berhenti, kita jalan lagi, nggak terasa kita udah sampai Jalan Mangkubumi. Jadi Jalan Mangkubumi itu kalau Malioboro lurus saja ke arah Tugu lah itu Jalan Mangkubumi. Jadi intinya sudah hampir finish ini ya. Dan secara kebetulan juga kita harus cari arah balik. Jadi kita mau ambil mobil kita dan persiapan ngantar kakak ke stasiun Tugu. Nanti kalau kita ngantar ke stasiun Tugu, kalau dari Jalan Mangkubumi ini kan kita langsung masuk yang pintu depan yang drop off itu kan tidak terlalu jauh, sehingga enak. Makanya tadi sejak awal ada 3 alasan kita kenapa harus malam-malam di Malioboro, yaitu tadi. Jadi yang pertama memang kita pengen lihat suasana terkini saat ini di Malioboro. Yang kedua memang sambil nunggu jam kereta dari kakak. Dan ini yang ketiga adalah gambaran bagi teman-teman ataupun saudaraku yang pengen melihat suasana Malioboro saat ini, setidaknya tahu gambarannya sekarang ada perubahan seperti ini. Seperti itu ya, kita persiapan ke stasiun Tugu, kita ngambil mobil supaya pas, karena kalau nggak salah tiket keretanya ya setengah 12-an mungkin ya. Seperti itu ya sedulurku semua, terima kasih.
kita menuju ke stasiun Tugu ya. Kita menuju stasiun Tugu, kita antar kakak. Semoga perjalanan menyenangkan, selamat sampai tujuan. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih kepada semua sedulurku Hendro AC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.